Dalam pembelajaran negosiasi di step keempat ini, bagian terakhir dari teks negosiasi, kita akan belajar mengkonstruksikan teks negosiasi. Maksud dari mengkonstruksikan di sini adalah membangun, menyusun teks negosiasi, baik negosiasi lisan dalam bentuk dialog dan negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Kenapa kita harus mempelajari mengkonstruksikan teks negosiasi? Kenapa? Ada yang tahu? Karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar memahami isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Oleh sebab itu, sekarang kita belajar menyusun teks negosiasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Yang kedua, menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk, tonton videonya sampai akhir. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini. Di mana lagi kalau bukan di Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan bagi kalian untuk like dulu dan subscribe tentunya, oke? Jika sudah, Mr. P ucapkan terima kasih banyak. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Mengingat kembali bahwa teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar di antara dua belah pihak dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi adalah partisipan, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, ada pengajuan dan penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan. Secara umum, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksikan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Perhatikan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi teks negosiasi, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, memilih pola penyajian dalam negosiasi. Apakah berbentuk dialog, gabungan antara narasi dan dialog, atau berbentuk surat penawaran dan permintaan barang. Lalu yang ketiga, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam bentuk negosiasi. Yang keempat, menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan kalimat persuasif dan santun tentunya. Nah, dalam pembahasan pertama ini ya, kita akan belajar menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Hal pertama yang harus kalian perhatikan ya, atau kalian lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Berikut ini contoh permasalahan yang bisa diangkat menjadi topik negosiasi. Yang pertama, larangan membawa motor bagi pelajar. Ya, yang kedua, menetapkan PSBB di wilayah Indonesia. Nah, yang ini sedang lagi hangat-hangat ya di media. Yang ketiga, rencana pembangunan gedung di sekitar tempat peribadatan di daerah kalian. Nah, ketiga jenis topik ini bisa menjadi permasalahan yang bisa dinegosiasikan. Paham ya? Bahasan kedua ya, kita akan belajar menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Pada pembelajaran terdahulu, kalian sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan tentang surat penawaran ya. Seperti ini ya, di gambar yang ini nih, di pertemuan yang lalu ya. Nah, di pertemuan negosiasi yang lalu, yang ketiga, oke. Yang di dalamnya terdapat struktur unsur-unsur surat penawaran. Seperti apa? Kop surat, lampiran, dan sebagainya ya. Nah, bagi kalian yang lupa atau belum tahu, tinggal ditonton lagi ya, dicek lagi di negosiasi step ketiga ya, yang ini. Oke. Nah,
Di sini kita akan membahas bagaimana cara menyusun surat penawaran barang atau jasa yang baik dan benar tentunya ya. Perhatikan cara menyusun surat penawaran barang atau jasa yang baik dan benar sehingga bisa dipahami pembaca. Yang pertama adalah penulisan menggunakan bahasa resmi, jelas, singkat ya. Jadi tidak bertele-tele ya, jangan bertele-tele, jangan muter-muter, langsung aja jelas, singkat seperti itu. Yang kedua, surat penawaran wajib disertai dengan identitas pengirim ya. Jadi harus jelas nih si identitas pengirim suratnya ya. Jadi lembaganya seperti apa ya, ada logonya, terus juga ada alamatnya, adalah websitenya, yaitu biar jelas seperti itu ya. Identitas si pengirimnya jadi jelas seperti itu. Terus yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkannya. Nah ini yang ketiga dijelaskan ya, jenis barang seperti apa, jenis jasa seperti apa itu dijelaskan ya, diperkenalkan seperti itu. Yang keempat, cantumkan dengan jelas daftar produk beserta harganya. Nah ini penting ya. Jadi misalkan jenis barang harus dicantumkan juga nih daftar barangnya seperti apa, lalu harganya seperti apa ya. Nah harga biasanya berupa daftar, bahkan keterangan harga yang berlaku selama 1 tahun masa penawarannya ya. Jadi ada listnya, harga-harganya seperti apa, barang-barangnya seperti apa, dan ini berlaku selama 1 tahun masa penawaran biasanya ya. Karena jika ada perubahan harga ini beda lagi seperti itu. Dan apa? Harga yang dicantumkan harus harga satuan ya, misalkan per buah, per kilo, per botol ya, per lusin, per kodi dan sebagainya. Nah itu adalah bagian yang keempat, mencantumkan dengan jelas daftar produk beserta harganya. Lalu yang kelima, andaikan bergerak di bidang jasa harus menyertakan jasa yang seperti apa nih kan gitu ya. Apakah jasa pengiriman, jasa pengangkutan ya, jasa perbaikan ya, maintenance dan sebagainya. Ini harus dinyatakan jasa yang ditawarkannya jasa seperti apa ya. Nah yang keenam, alamat tujuan harus jelas. Nah ini alamatnya harus jelas ya. Misalkan ke bagian direksinya atau ke bagian sarana prasaranya, atau misalkan langsung pimpinannya langsung seperti itu. Ini harus jelas alamatnya ya. Dan yang ketujuh, ditandatangani dan distempel juga. Ini supaya apa? Supaya lebih resmi ya. Karena emang ini surat niaga termasuk surat resmi ya. Jadi biar lebih meyakinkan si pembaca seperti itu. Paham kan? Nah, sekarang saatnya kita berlatih. Oke? Bisa lah ya. Silakan kalian buat teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog ya, dengan memilih salah satu topik permasalahan berikut. Perhatikan ya, topik yang silakan kalian pilih. Yang pertama, tidak mengerjakan tugas ya. Yang kedua, menunda ulangan. Yang ketiga, menunda praktek kimia. Yang keempat, kegiatan jual beli. Dan yang kelima, yang terakhir, memohon untuk dibelikan suatu barang. Nah, silakan kalian pilih dari kelima topik ini ya, pilih salah satu saja. Lalu apa? Lalu kalian buat teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Paham ya? Nah, dan ingat, negosiasi itu terjadi ketika adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Ya, jadi harus win-win solution. Nah, jadi kalau misalkan negosiasinya tidak terjadi, itu bukan teks negosiasi. Ya, jadi ingat, negosiasi terjadi ketika adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Paham ya? Silakan semangat berlatih. Nah, itulah pembelajaran negosiasi di step keempat ini ya, di bagian yang terakhir. Nah, silakan bagi kalian yang masih belum mengerti dan belum paham ya, silakan kalian tonton ulang video ini beberapa kali ya, sampai kalian paham dan mengerti tentunya. Atau masih tidak mengerti juga dan ingin bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah Mr. Phil akan menjawabnya sejelas-jelas mungkin. Oke? Sampai di sini dulu Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat ya. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah, dan tentunya jaga jarak. Oke? Salam Phil Ars. Semangat juang berkarya. Thank you.